Di area sekitar pelabuhan masih diselimuti oleh hujan yang cukup deras. Hoyong dan Habin masih berlindung di balik bebatuan. Hoyong bertanya kepada Habin apakah ia dapat bergerak. Tapi Habin dengan menahan rasa sakit akibat tembakan sebelumnya berkata dengan lirih bahwa untuk saat ini ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Hoyong berpikir meskipun tembakan itu tidak mengenai organ vital. Tapi itu bukanlah sebuah luka ringan. Luka semacam itu bukan luka yang bisa ditoleransi oleh orang biasa. Melihat Habin yang kesakitan menahan luka tembakan itu, Hoyong mulai menyusun rencana agar mereka dapat pergi meninggalkan area itu. Kemudian Hoyong mulai keluar dari persembunyiannya dan berencana untuk menyerang satu persatu musuh yang ada di area itu. Setelah Hoyong keluar dari persembunyiannya, dia dikejutkan dengan pemandangan yang ia lihat. Wilayah itu tampak sepi dan lengang. Tidak ada satupun musuh yang terlihat. Hoyeong berkata apakah mereka semua mati setelah melawan orang-orang yang dari perahu? Aku berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereka dapat pergi dari wilayah ini. Belum sempat ia untuk bergerak. Dia dikejutkan dengan sebuah tembakan yang berhasil mengenai bagian belakang Hoyong. Beruntungnya Hoyong menggunakan rompi anti peluru sehingga tembakan itu tertahan oleh rompi anti peluru. Tapi tetap saja Hoyong merasakan kesakitan akibat benturan peluru yang ditembakkan oleh seseorang. Di dalam mercusuar diperlihatkan sebuah siluet yang sedang berjongkok dan memegang sebuah senapan. Pria itu adalah pria bermasker. Rupanya dialah orang yang menembak menggunakan sniper. Pria bermasker jugalah yang menembak Habin ketika mereka sedang berlari menuju mercusuar. Hoyong bergegas lari meninggalkan area itu sembari mencari tempat persembunyian. Hoyong memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bangunan agar dia tidak berada dalam jangkauan tembak pria bermasker. Setelah berada di dalam bangunan itu Hoyong berpikir bahwa meskipun cedera tembakan yang ia peroleh bukan merupakan cedera fatal. Tapi Hoyong merasa sangat kesakitan dan sempat memuntahkan cairan merah. Ia memperkirakan ada kemungkinan dia mengalami cedera dalam dan ia membutuhkan obat penghilang rasa sakit. Setelahnya Hoyong mulai memeriksa bangunan itu berharap ia menemukan sesuatu yang dapat ia gunakan. Di tengah pencariannya itu ia dikejutkan dengan satu sosok yang tengah bersembunyi. Dengan cepat ia menuju ke arah itu dan menodongkan pistol ke arahnya. Setelah mendekat ia mengira jika itu adalah anggota Dewan Kim Nakso. Lalu Hoyong mengamati keseluruhan orang itu. Ternyata dia bukan orang yang Hoyeong cari. Dia hanya seorang tua yang memiliki umur kurang lebih sama dengan anggota Dewan Kim Nakso. Karena dia sesama orang Korea lantas Hoyong menanyainya jika saja dia mengetahui keberadaan anggota Dewan Kim Nakso. Selanjutnya kita panggil Pak Kim aja biar agak pendek penyebutannya. Hoyeong berkata jika kau menjawab pertanyaanku aku akan mengampunimu. Apa kau melihat seorang politisi Korea datang ke sini? Pak tua itu lantas menjawab. Ah politisi. Ah aku pernah melihatnya. Maksudmu Pak Kim kan? Aku sering melihatnya sebagai seorang politisi di kehidupan nyata. Aku menyadarinya saat di pesawat. Aku bahkan melihatnya mendarat di sini. Akan kutunjukkan di mana dia berada. Mendengar jawaban dari Pak tua itu Hoyong merasa senang akhirnya ia mendapatkan petunjuk keberadaan Pak Kim. Sementara itu di luar sedang terjadi baku tembak antara beberapa player. Mendengar suara tembakan itu Hoyeong lantas berkata kepada Pak tua itu bahwa ia akan membantunya keluar dari situasi ini. Dan sebagai imbalan Pak tua itu harus menunjukkan di mana keberadaan Pak Kim berada. Setelahnya Hoyeong berjalan hendak memeriksa keadaan di sekitar. Di belakang Hoyeong Pak tua itu berterima kasih dan menunjukkan kulit aslinya.
Dengan memegang sebuah linggis ia berencana menumbangkan Hoyong dan merampas senjatanya. Tapi tanpa diduga ular tua itu, Hoyong menyadari akan niat busuknya. Segera ular tua itu dibuat turu selamanya. Hoyeong berpikir bahwa tidak masalah membuatnya turu. Pak Kim pernah ke sini merupakan suatu petunjuk yang bagus. Belum sempat Hoyong bergerak setelah membunuh Pak tua itu. Tiba-tiba dua ar. Dari luar pria bermasker melemparkan granat ke dalam bangunan itu. Pria bermasker itu berkata kepada dua rekannya bahwa dia akan membiarkan mereka menyelesaikan sisanya. Dua orang itu masuk ke dalam bangunan dan memeriksa tempat itu. Ia berpikir bahwa tadi mereka mendengar sebuah tembakan dari dalam bangunan itu. Setidaknya ada dua orang yang turu akibat ledakan granat tadi. Tapi di sini ia hanya melihat satu orang yang turu. Dari balik mayat itu muncullah Hoyeong dan segera melubangi kepala orang itu. Dengan sekali tembakan orang itu turu seketika. Satu rekannya yang menyaksikan kejadian yang begitu cepat menjadi sangat terkejut dan segera memberondong Hoyeong dengan tembakan. Ya, namanya juga bot jadi tembakannya gak ada yang mengenai MC. Hoyeong terus berlari untuk menghindari player itu. Hingga di suatu tempat masih di dalam bangunan itu. Dia bertemu lagi dengan pria bermasker yang sudah menunggu kedatangan Hoyeong. Pria bermasker itu lalu menembakkan senapannya. Dor dor dor. Berpindah di luar bangunan di mana Habin berada. Habin yang masih meringkuk di balik bebatuan menahan rasa sakitnya berpikir. Kemana perginya Hoyong dan mengapa keadaannya menjadi sangat sepi? Karena dirasa keadaan cukup aman untuk pergi. Habin memutuskan untuk bergerak sembari menahan rasa sakitnya. Habin berencana pergi mencari Hoyong dan berharap Hoyong dapat bertahan dan tidak dibuat turu oleh player lain. Di sisi lain Hoyong tengah berlari menghindari tembakan-tembakan dari pria bermasker sambil membalas tembakannya. Mereka saling berbalas tembakan dari balik pepohonan. Hoyeong sempat berpikir ada apa dengan kampret sialan itu. Mengapa dia terus menggunakan senapan panjang dalam jarak sedekat ini? Karena keadaan itu, Hoyong membuat spekulasi bahwa pria bermasker hanya mempunyai senjata itu. Lantas Hoyong mempersempit jarak mereka bermaksud menyerangnya dari jarak dekat. Dengan pertarungan jarak dekat pria bermasker itu akan kesulitan menggunakan senapan panjangnya. Lantas Hoyeong segera berlari mendekati pria bermasker itu. Begitu tiba di hadapannya benar saja. Pria bermasker itu tidak dapat melancarkan tembakan. Lalu Hoyeong menodongkan pistolnya ke arah leher pria bermasker dan berencana membuatnya turu selamanya. Dor! Hoyeong tergeletak akibat dadanya berlubang. Rupanya pria bermasker itu memiliki senjata lain yang ia simpan. Pria bermasker itu berkata, "Ternyata kau lebih membosankan dari yang kukira. Teman Koreaku, kemampuanmu tidak sebaik dulu setelah diberhentikan." Hoyeong terkejut mendengar perkataan tersebut. Pria bermasker mengetahui identitasnya sebagai agen khusus. Lalu pria bermasker menodongkan revolvernya ke arah Hoyeong dan berniat membuat Hoyeong turu. Tapi tiba-tiba muncul sosok yang tak terduga mendatangi mereka sembari berkata, "Kalian tampaknya cukup bersenang-senang." Pria bermasker dan satu rekannya cukup terkejut ada seseorang yang datang. Lantas pria bermasker bertanya kepada orang itu, "Siapa kau?" Orang itu menjawab, Aku hanyalah pembunuh berantai yang lewat." Kemunculan Jack Di membuat eksekusi Hoyong menjadi tertunda. Pria bermasker itu menyuruh rekannya untuk diam karena sedari tadi dia terus ngebacot ketika Jack Di datang. Pria bermasker juga menambahkan lebih baik mengabaikan orang gila itu karena kita tidak tahu kapan zona biru akan menyempit lagi. Lantas ia memerintahkan rekannya itu untuk segera membuat turu Hoyong.
Sebelum melakukannya, rekan pria bermasker itu tiba-tiba menodongkan senapannya kepada pria bermasker. Pria itu tidak terima karena dari awal pria bermasker itu terus saja memerintahnya. Pria itu berkata bahwa dirinya terus menahan diri saat diperintah seperti menjadi bawahan pria bermasker karena pria bermasker itu berjanji akan memberikan gadis cantik yang bersama Hoyong. Pria bermasker itu menimpali, kau pikir apa yang kau lakukan tiba-tiba? Rekannya itu membalas tiba-tiba, apa lalu? Gadis yang kau janjikan tidak ada di sini. Jika kita membunuh orang itu, maksudnya Hoyong, bagaimana caranya kita menemukan gadis itu? Pria bermasker itu menjawab dengan santai. Dia pasti bersembunyi di dekat sini, kita bikin dia turu dulu lalu kita cari gadis itu. Tapi rekannya terus memaksa bahwa mereka harus mencari gadis itu terlebih dahulu. Jika gadis itu tidak ditemukan maka ia tidak akan mematuhi perintah pria bermasker. Sambil tertawa pria bermasker itu mengiyakan perkataan dari rekannya, tapi tanpa diduga pria bermasker itu kemudian menutup mulut rekannya dengan sebuah tembakan. Setelah membuat turu rekannya itu lalu pria bermasker itu berkata, "Dasar Mokondo Sangean bicara omong kosong tanpa tahu diri." Setelahnya pria itu memalingkan pandangannya dan menodongkan pistolnya ke arah Hoyong. Belum sempat ia menarik pelatuk pistolnya. Tiba-tiba ada sebuah pisau kecil yang menancap tepat di tangannya. Pisau itu ternyata berasal dari Jack D. Pria itu memalingkan pandangannya ke arah Jack D yang sedang berlari menuju ke arahnya. Jack D melakukan serangan menggunakan kakinya kepada pria bermasker. Pria bermasker menghindari tendangan dari Jack D. Tapi dengan kelincahan yang Jack dimiliki, pria bermasker itu kewalahan untuk menghindari serangan yang bertubi-tubi. Pria bermasker itu terdorong ke belakang akibat tendangan yang ia terima. Pria bermasker itu mencoba untuk menyerang Jack D menggunakan senapannya. Belum sempat dia menyiapkan senapannya itu, Jack D dengan cepat sudah berada di depannya dan melakukan serangan tendangan terbang dengan maksud menyerang kepala pria bermasker menggunakan tumitnya. Sontak pria bermasker terkejut dan dengan refleks ia menahan serangan Jack D menggunakan senapannya. Lalu pria bermasker itu melompat mundur dan melemparkan bom asap ke arah Jack D, kemudian ia melarikan diri. Hoyong yang tertembak dan mengeluarkan banyak darah mulai tidak sadarkan diri. Sebelum ia pingsan sekilas ia melihat bahwa Habin sedang berlari menuju ke arahnya. Dalam pingsannya Hoyong diperlihatkan masa lalunya. Hahaha. Apakah Hoyong mati? Apakah Hoyong akan beregresi atau reinkarnasi? Enggak ya. Manhwa ini genrenya bukan itu. Kita diperlihatkan flashback ketika Hoyong masih menjadi agen khusus. Hari itu ada sebuah serangan dari kawanan teroris. Hoyong yang bertindak sebagai agen khusus bersama rekannya berusaha menghentikan teroris itu. Ketika menjalankan misi tersebut, entah bagaimana detailnya Hoyong hampir turu akibat serangan teroris itu. Setelahnya yang Hoyong ingat adalah tangan rekannya yang tergeletak di depannya akibat serangan teroris. Karena kejadian itu mengakibatkan Hoyong tidak bisa kembali ke pekerjaannya karena mengalami luka serius. Tubuhnya luka parah dan mentalnya mengalami gangguan karena trauma akibat kejadian tersebut. Hoyong harus dirawat di rumah sakit cukup lama dan pada saat itu menjadi pertemuan pertamanya dengan Pak Kim. Pak Kim mengunjungi Hoyeong dan memberikan semangat kepadanya agar Hoyeong berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena rekannya yang tidak dapat diselamatkan. Pak Kim berkata kepada Hoyeong bahwa pusat rehabilitasi tidak akan dapat menyembuhkannya. Hoyeong bukan hanya luka pada tubuhnya tetapi juga pada hatinya, karena itu Hoyeong tidak memiliki semangat untuk sembuh. Pak Kim bertanya kepada Hoyeong, mengapa kau menjadi tentara? Kau bisa memilih pekerjaan lain yang tidak mempertaruhkan tubuh dan nyawamu. Lantas Hoyeong menjawab,
Aku punya kepercayaan diri dalam menggunakan tubuhku dan aku tidak punya cita-cita tertentu yang ingin ku gapai. Orang yang bercita-cita menjadi tentara mati memelukku hari itu. Beban yang ku terima terlalu berat untuk posisiku menggantikannya. Aku tidak tahu apakah akan lebih baik pensiun seperti ini daripada kembali ke militer. Mendengar jawaban Hoyeong, Pak Kim lantas mengeluarkan jurus bacot no jutsunya. Apa kamu tahu tidak ada sesuatu seperti kematian yang tidak berarti? Menyelamatkanmu pasti keinginannya dan keinginan orang yang sudah mati harus dikabulkan oleh seseorang. Bukankah dia akan bahagia jika kau melanjutkan hidup? Mendengar bacot no jutsu dari Pak Kim. Seketika Hoyeong terkena genjutsu dan tersadar dari keterpurukannya. Sambil memandangi Pak Kim, Hoyeong berpikir bahwa Pak Kim adalah pria yang baik, dia sama seperti rekan yang telah berkorban menyelamatkan Hoyeong. Jeng jeng jeng. Ternyata rekan Hoyeong adalah seorang gadis dan sekaligus anak dari Pak Kim. Mimin rasa anaknya Pak Kim ini pacarnya Hoyeong. Kalau gak mana mungkin Hoyeong sampai kena mental gitu. Oke lanjut. Setelah Hoyeong terkena genjutsu dan menyelesaikan rehabilitasinya, Hoyeong meninggalkan militer dan pergi menemui Pak Kim. Menurut Hoyeong, Pak Kim adalah satu-satunya orang yang tahu tentang perjuangannya dan mengenai rekannya yang telah berkorban menyelamatkan nyawa Hoyeong dan orang yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri. Saat itu ia berjanji untuk menggunakan hidup barunya dengan baik demi Pak Kim. Beberapa saat kemudian karena flashback-nya udah selesai. Perlahan Hoyeong tersadar dan mendapati sebuah pisau telah mengarah kepadanya. Hoyeong terkejut dengan keadaan tersebut. Ia mendapati Jack Di sedang mengarahkan pisau kepadanya dan Habin berusaha menahan Jack Di agar tidak melukai Hoyeong. Di sini Hoyeong masih dalam kondisi tidak bisa bergerak dan terkejut karena Hoyeong melihat Jack Di melepaskan pengekang tangannya. Habin yang menahan Jack Di tidak bisa lagi bertahan karena perbedaan kekuatan yang mereka miliki. Setelah berhasil melepaskan diri dari Habin, Jack Di lalu menuju ke arah Hoyeong sembari mengarahkan pisaunya untuk menusuk Hoyeong. Hoyeong yang menyadari hal itu bersiap dan kemudian menahan tangan Jack Di yang memegang pisau. Sembari menahan tangan Jack Di, Hoyeong berkata, "Mari kita buat kesepakatan, Jack."